Persik Kediri akan berhadapan dengan Madura United yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 5 Maret, kick off pada pukul 15.15 dan sesuai dari tata saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Dan ini merupakan pertandingan ke-29 untuk Persik Kediri, dan untuk Madura United ini pertandingan ke-27 ya. Jadi Madura United masih tertinggal 2 pertandingan. Oke, jadi sebelum memulai mempreview, saya akan memberitahukan kepada kalian dulu yang mungkin baru pertama kali datang di channel ini bahwa saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data, dari perbandingan data yang dimiliki Persik Kediri atau Madura United. Jadi bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari salah satu tim nanti yang akan bermain ya. Dan kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya juga ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari Persik Kediri dan Madura United yang akan saya semuanya saya tampilkan di sini ya. Dan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi karena saya di sini hanya memprediksi itu berdasarkan dari data karena data itu bersifat fakta dan real. Oke, jadi kita langsung aja bahas dulu dari masalah segmen klasemennya. Kita lihat bahwa Persik Kediri berada di peringkat ke-9 dengan memperoleh 36 poin dan Madura United di peringkat ke-13 dengan memperoleh 30 poin. Artinya Persik Kediri masuk di segmen papan tengah dan Madura United masuk di segmen papan bawah. Maka dari itu saya akan mempreview Madura United mengikuti standarnya segmen papan tengah karena berhadapan dengan Persik Kediri yang berada di segmen papan tengah. Oke, kita langsung aja bahas dulu dari Persik Kediri. Kita bahas dari statistik data klasemennya. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-9 dari 28 pertandingan, berhasil mencetak 9 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 10 kekalahan. Berhasil mencetak 29 gol dan kemasukan 30. Jadi agregat golnya -1 dan poinnya 36. Kita langsung bahas aja langsung statistik ini depan dari Persik Kediri bagaimana. Persik Kediri dari 28 pertandingan itu berhasil mencetak 29 gol dengan persentase rata-ratanya 1,04% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Jadi kita lihat bahwa persentase yang saya berikan untuk tim segmen papan tengah yaitu sebesar 1,2% ya atau 1,3. Tapi di sini Persik Kediri masih di bawah dari standar yang saya berikan yaitu 1,2%. Jadi artinya Persik Kediri di masalah power mencetak golnya ini masih minim dan juga untuk ya kalau mau di rata-rata itu sudah pasti mencetak 1 gol ya per laga. Tapi sisanya 0,04 menandakan bahwa Persik Kediri untuk mencetak 2 gol juga jarang banget ya. Tapi nanti kita lihat juga di 3 pertandingan terakhir bagaimana untuk sektor lini depan dari Persik Kediri. Kita langsung bahas dari sektor lini belakang dari Persik Kediri. Kita lihat Persik Kediri dari 28 pertandingan ini kemasukan 30 gol dengan persentase rata-rata kemasukannya 1,07% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0,3. Jadi kita lihat standar yang saya berikan yaitu sebesar 0,9 untuk standar tim segmen papan tengah. Dan di sini memang Persik Kediri di atas dari standar yang saya berikan, artinya di lini belakangnya juga cukup kurang baik ya. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, karena kalau kita lihat 1,07 ya artinya Persik Kediri rata-rata ya per 1 pertandingan itu sudah pasti kemasukan 1 kalau kita mau rata-rata. Tapi nanti kita lihat juga di 3 pertandingan terakhir untuk Persik Kediri bagaimana, kita sama-sama lihat. Persik Kediri kemarin menang 0-1 dari Arema Malang, lalu menang 2-0 dari Persiraja Banda Aceh, dan kalah 1-2 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 2 dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukannya 0,66%. Jadi langsung aja kita lihat di lini depannya bahwa Persik Kediri dengan persentase 1,33% artinya di 3 pertandingan terakhir ada peningkatan jika kita bandingkan dari 28 pertandingan secara keseluruhan tadi. Jadi ada peningkatan yang cukup baik untuk sektor lini depan dari Persik Kediri, dan di lini belakangnya hanya kemasukan 2. Ini juga ada peningkatan yang cukup baik di sektor lini belakangnya jika kita bandingkan dari 28 pertandingan secara keseluruhan tadi ya untuk Persik Kediri. Jadi kesimpulannya untuk Persik Kediri secara 3 pertandingan terakhir jelas ada peningkatan yang cukup baik dan juga di 28 dibandingkan dari 28 pertandingan tadi. Dan saya juga ingin membahas klasemen perform tapi nanti di akhir kesimpulan kedua tim.
Kita bahas dulu dari Madura United di statistik data klasemennya bagaimana. Madura United sekarang berada di peringkat ke-13 dari 26 pertandingan, berhasil mencetak 7 kemenangan, 9 kekalahan dan 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Berhasil mencetak 30 gol dan kemasukan 30. Jadi agregat golnya plus 0 dan poinnya 30. Langsung aja kita bahas statistik lini depan dari Madura United. Kita lihat Madura United dari 26 pertandingan itu berhasil mencetak 30 gol dengan persentase rata-ratanya 1,15% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Jadi kita langsung aja lihat statistik atau persentase standar yang saya berikan untuk tim segmen papan tengah, yaitu tadi sebesar 1,3%, dan ini Madura United juga masih di bawah dari 1,3, artinya power untuk mencetak golnya juga masih minim. Karena kalau kita lihat 1,15 artinya Madura United sudah pasti per laga mencetak 1 gol ya kalau kita rata-rata. Tapi sisanya 0,15 menandakan bahwa Madura United juga jarang untuk mencetak 2 gol. Ini ya statistiknya seperti ini. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Madura United ada perkembangan yang cukup baik. Kita lihat dulu di sektor lini belakangnya, statistik lini belakangnya bagaimana. Madura United dari 26 pertandingan itu kemasukan 30 gol dengan persentase 1,15% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2. Jadi kita lihat standar yang saya berikan untuk tim segmen papan tengah sebesar 0,9%, dan ini Madura United juga kembali lagi sudah di atas dari standar maksimum yang saya berikan. Jadi artinya di lini belakang dari Madura United juga cukup kurang baik ya, karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Tapi nanti kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Madura United juga ada peningkatan di sektor lini belakang dan lini depannya. Kita lihat sama-sama. Madura United kemarin kalah 1-2 dari Persebaya Surabaya, lalu imbang 1-1 dengan Persita Tangerang, lalu kalah 0-1 dari Arema Malang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Madura United belum mencetak 1 kemenangan pun, memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukannya 1,33%. Jadi kita lihat statistik ini depan dari Madura United di 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dari 26 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa Madura United jelas ada penurunan di sektor lini depannya. Tadi masih di angka 1,15an dan ini justru turun ke 0,66. Artinya ada penurunan untuk sektor lini depannya di 3 pertandingan terakhir. Dan di lini belakangnya juga ini ada peningkatan lagi, walaupun nggak terlalu signifikan banget, tapi terlihat ada peningkatan nih di sektor lini belakangnya, kemasukannya lebih banyak dibandingkan dari 26 pertandingan secara keseluruhan tadi. Jadi untuk Madura United ini di sektor lini depan dan lini belakangnya sama-sama ada penurunan grafik ya, jadi perlu dievaluasi. Oke, itu sudah cukup untuk saya preview baik dari Persik Kediri dan Madura United berdasarkan dari data kedua tim. Jadi kita sekarang saatnya untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang lebih sedikit kurang diunggulkan ya. Kita lihat dulu dari data klasemennya. Kita lihat Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-9 dari 28 pertandingan itu berhasil mencetak 36 poin ya. Dan untuk Madura United di peringkat ke-13 dari 26 pertandingan ini berhasil mencetak 30 poin. Artinya bahwa perbedaannya 6 poin, tentu perbedaan 6 poin ini juga termasuk berbeda ya, peningkatannya sedikit berbeda. Jadi tetap diunggulkan untuk Persik Kediri karena perbedaannya 6. Sesuai dari standarnya saya yang saya berikan ya, pas banget. Jadi tetap Persik Kediri yang lebih diunggulkan dari masalah poin klasemennya. Dan untuk masalah segmen juga Persik Kediri masuk di segmen papan tengah dan Madura United masih berstatus di segmen papan bawah ya. Jadi artinya di masalah segmen juga Persik Kediri yang lebih diunggulkan. Lalu kita bahas juga statistik lini depan dari kedua tim. Kita lihat Persik Kediri dari 28 pertandingan itu berhasil mencetak 29 gol dengan persentase 1,04%, dan untuk Madura United dari 26 pertandingan berhasil mencetak 30 gol dengan persentase 1,15%. Artinya di keseluruhan pertandingannya kedua tim ini tetap sama seimbang karena kedua tim juga masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi untuk di keseluruhan pertandingannya tetap seimbang ya untuk sektor lini depannya. Dan di 3 pertandingan terakhir kita lihat Persik Kediri itu berhasil mencetak 4 gol dengan persentase 1,33%, dan untuk Madura United berhasil mencetak 2 gol dengan persentase 0,66%. Artinya di 3 pertandingan terakhir Persik Kediri yang lebih terlihat ada peningkatan dan justru Madura United ada penurunan ya. Jadi maka dari itu
di 3 pertandingan terakhir ini jatuh pada Persik Kediri. Jadi kesimpulan secara umumnya, secara keseluruhannya di statistik lini depan ini tetap untuk Persik Kediri karena di keseluruhan pertandingannya ini tadi seimbang ya. Jadi kita ambil di 3 pertandingan terakhir yaitu Persik Kediri. Lalu kita bahas juga di sektor lini belakang dari kedua tim. Kita lihat Persik Kediri sekarang berada dari 28 pertandingan itu kemasukan 30 gol dengan persentase 1,07%, dan untuk Madura United dari 26 pertandingan itu kemasukan 30 dengan persentase 1,15% ya. Jadi ini sama-sama kemasukannya 30, boleh dikatakan sama-sama ya kemasukannya 30, cuma bedanya Madura United dari 26 pertandingan dan Persik Kediri sudah 28 pertandingan. Jadi kita lihat di sini statistik lini belakangnya jelas seimbang karena kedua tim juga sudah di atas dari standar yang saya berikan 0,9. Jadi di 28 pertandingan Persik Kediri dan 26 pertandingan Madura United di sektor lini belakangnya juga cukup kurang baik aja. Ya, dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persik Kediri ini kemasukan 2 dengan persentase 0,66%. Dan Madura United ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Artinya di 3 pertandingan terakhir jelas di sini Persik Kediri yang ada penurunan persentase ya, dan di lini belakang kalau persentasenya turun itu lebih bagus ya, lebih baik. Jadi ini Persik Kediri yang lebih baik di 3 pertandingan terakhir ketimbang dari Madura United karena ada peningkatan persentase di lini belakangnya, ada penurunan lagi grafiknya untuk sektor lini belakang dari Madura United dibandingkan dari 26 pertandingan tadi. Jadi untuk sektor lini belakang jatuh pada Persik Kediri ya, karena kita ambil di 3 pertandingan terakhir. Lalu saya juga ingin bahas data klasemen perform dari Persik Kediri dan Madura United. Nanti saya akan buat videonya untuk data klasemen perform yang terbaru, tapi ini saya ambil dulu yang terupdate. Sekarang Persik Kediri berada di peringkat keempat. Dari 6 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan, memperoleh 11 poin ya. Dan untuk Madura United sekarang berada di peringkat ke-13. Dari 6 pertandingan terakhir Madura United berhasil mencetak 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan dengan memperoleh 6 poin. Jadi artinya di sini Persik Kediri di klasemen perform masuk di segmen papan atas dan Madura United di segmen papan bawah ya. Dan perbedaan poinnya juga 5 di 6 pertandingan terakhir, juga lumayan tinggi ya. Jadi untuk klasemen perform ini tetap untuk Persik Kediri. Oke, jadi saya sudah menyimpulkan semuanya. Kita lihat di data klasemen ada Persik Kediri karena perbedaannya 6 poin, dan untuk segmennya juga Persik Kediri karena Persik Kediri berada di segmen papan tengah dan Madura United di segmen papan bawah. Lalu di statistik lini depan juga untuk Persik Kediri karena di 3 pertandingan terakhir Persik Kediri lebih ada peningkatan ketimbang dari Madura United. Dan di sektor lini belakangnya juga untuk Persik Kediri karena di sektor lini belakangnya juga tadi kita lihat Persik Kediri lebih ada peningkatan ketimbang dari Madura United. Dan juga untuk klasemen perform ini untuk Persik Kediri ya. Jadi didominasi oleh Persik Kediri dari data yang dimiliki oleh Persik Kediri dan Madura United. Perbandingan datanya ini semua tetap masih ada di Persik Kediri, tidak ada Madura United yang bisa mengimbangkan dari Persik Kediri. Maka di persentase pertama tentu saja untuk Persik Kediri dengan persentase 50%, yaitu jika Persik Kediri berhasil mencetak kemenangan ya skornya antara 1-0 atau mungkin 2-0 ya. Dan di persentase ketiga dan kedua saya nggak buat, kalian yang silahkan bisa dilihat atau disimpulkan sendiri, karena dari kesimpulan yang tadi sudah saya berikan ini benar-benar untuk Persik Kediri semua ya. Jadi sisanya kalian saja yang menyimpulkan bagaimana di statistik data yang dimiliki. Jadi itu aja prediksi skor yang saya bisa berikan kepada kalian, bahwa ini kembali lagi saya ingatkan ini bukan matematika, ini statistik data yang dimiliki dari Persik Kediri dan Madura United, dan ini belum tentu fix pasti Persik Kediri menang ya, belum tentu, ini hanya berdasarkan dari data aja ya. Dan kalian juga bisa menyimpulkan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai dari prediksi skor data ini Persik Kediri akan menang, atau justru di luar dari data yaitu hasil imbang atau Madura United yang berhasil mencetak 3 poin. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian, dan nanti kita ketemu di review atau prediksi skor selanjutnya. See you.